Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang marah yang dilarang dan yang dibolehkan dalam keluarga. Ini kajian kita adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Haddasani Yahya bin Yusuf akhbarana Abu Bakrin wa Ibnu Ayyas an Abi Hasin an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Hadis ini diterima dari Yahya Yahya bin Yusuf. Yahya bin Yusuf akhbarona Abu Bakrin, dia menerima hadis dari Abu Bakar yaitu Ibnu Ayyas, an Abi Hasin dari Abi Hasin, an Abi Saleh an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, qala berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah pesan, berilah wasiat kepadaku. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, kemudian si laki-laki itu berulang kali minta nasihatnya. Qala, tapi Rasul menjawabnya la taghdab, jangan marah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari yang lahir 194, wafat 256 Hijriah, nomor 5651. Tentu saja sanad hadisnya tidak perlu saya bahas satu persatu. Itu diriwayatkan yang cukup panjang sanadnya dari Rasul sampai Al-Bukhari. Kita langsung kepada matan hadis. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala lin Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepadaku. Kalimat ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menyaksikan seorang laki-laki datang menghadap Rasul minta nasihat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, redaksinya jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasul, qala, dia mengatakan, murni, perintahlah aku, bi amrin, dengan satu perintah. Seorang laki-laki menghadap Rasul itu mengatakan, perintah diriku dengan satu perintah. Adapun seorang laki-laki yang menghadap Rasul itu adalah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah tidak menyebut siapa nama sahabat itu. Namun kalau di dalam riwayat yang lain ada juga Abu Darda, diriwayatkan oleh At-Tabari, ya Rasulullah,
dullani ala amalin yudkhilnil jannah. Di situ Abu Darda, sahabatnya. Ya Rasulullah, dullani tunjukkan padaku ala amalin, satu amal yudkhilnil jannah, yang bisa membawaku ke surga. Maka Rasul menjawab la taghdab. Terus kedua, riwayat kedua Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan Abu Ya'la. Ya Rasulullah, kulli qaulan wa aqlil la'alli aqilu. Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan yang aklil, sedikit perkataannya, la'alli aqil, supaya aku memahami perkataan tersebut. Maka Rasul menjawab la taghdab. Terus Jariyah Ibnu Qudamah sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabarani, ya Rasulullah, kulli qaulan yanfa'uni wa aqlil la'alli aqiluh. Katakan kepadaku suatu perkataan yang bermanfaat dan katakan yang sedikit saja, simple, la'alli aqiluh, supaya aku bisa berpikir, bisa memahaminya. Maka Rasul la taghdab, mengatakan la taghdab. Dalam riwayat Ahmad yang mengatakannya itu Ibnu Umar, ma yubaidni min ghadabillah, katakan kepadaku perkataan yang menjauhkan aku dari murka Allah. Jadi kalau Abu Hurairah mengatakan qala rajulun, itu bisa berarti sahabat yang datangnya itu berganti-ganti atau banyak. Tapi bergantian, makanya rojulun. Sebab kalau sekaligus rame, rijal. Itu kedudukan hadis. Kalau sahabat mengatakan rojulun, tidak menyebutkan namanya, maka tidak mengurangi nilai hadis. Jadi tidak menurunkan nilai hadis. Tidak menurunkan kualitas hadis. Kalau sahabat, kecuali kalau tabi'in. Nah, kalau tabi'in tergantung tabi'innya, ya. Tabi'innya siapa? Orang yang dapat dipercaya ataukah tidak? Dan kita yakin bahwa sahabat itu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya dapat dipercaya. Jadi tidak usah diragukan lagi kalau kualitas sahabat. Seperti di sini juga Abu Hurairah mengatakannya sahabat, rajulun. Jadi tidak mengurangi nilai sahabat tersebut. Kemudian berikutnya dengan terdapatnya beberapa riwayat tersebut, boleh jadi bahwa yang minta nasihat pada Rasulullah SAW itu cukup banyak, namun yang penting esensi. Ya, jadi esensi permintaan kepada Rasul itu sama. Menurut Utsaimin, kita tidak perlu mempersoalkan tentang siapa sahabat Rasul yang minta nasihat pada Rasul. Sehingga beliau memberikannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan sahabat pada saat itu. Yang paling penting bagi kita adalah isi nasihat Rasul itu. Jika yang tidak disebutkan namanya itu sahabat dan yang menerangkannya sahabat, maka hadis yang diriwayatkannya itu tidak berpengaruh sedikit pun pada kualitas hadis. Jadi ada istilah kualitas, ada istilah kuantitas di dalam hadis itu. Kalau kualitas hadis, kedudukannya sahih, hasan, dhaif. Itu kualitas. Kalau kuantitas, mutawatir, ahad. Mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Ahad ada yang masyhur, ada yang ajiz, ada yang gharib. Itu tinjauan kuantitas.
Jadi kalau ditinjau dari sudut kualitas, pribadi sahabat. Tapi kalau kuantitas banyaknya, banyak jumlah sahabat. Dan ditinjau dari sudut kuantitas, hadis ini cukup ramai meriwayatkannya. Ada Abu Darda dari sudut sahabat ya, ada Ibnu Umar, dan ada yang lain-lainnya. Kemudian nasihat Rasul, la tagdob, jangan engkau marah. Inilah nasihat Rasul pada sahabat yang memintanya dengan tegas dan simpel. Seperti dalam riwayat tadi, riwayat Ahmad, Abdullah bin Amr itu mengatakan, ya Rasulullah, mada yubaiduni min godobillah azza wajal. Terangkan kepadaku apa yang menjauhkan aku dari kemarahan Allah. Maka Rasul bersabda, la tagdob. Menurut riwayat At-Tabrani, Abu Darda minta nasihat yang mudah dipahami, la tagdob. Bahkan di situ dikatakan, walakal jannah. Kalau engkau tidak marah, maka bagimu surga. Rasul ditanya tentang apa yang memudahkan masuk surga, jawabannya jangan marah. Ketika ditanya tentang apa yang menghindarkan diri dari murka Allah, jawabannya la tagdob, jangan marah. Ketika diminta nasihat tentang yang mudah dijalankan tanpa banyak menggunakan pikiran, Rasul menjawab la tagdob, jangan marah. Hal ini memberi isyarat bahwa marah, godob itu pertama bisa menimbulkan murka Allah. Karena kalau ingin jauh dari murka Allah, la tagdob, berarti marah bisa menimbulkan murka Allah. Dan menahan marah mengundang cinta Allah. Dua, menahan marah memudahkan ke surga. Karena lakal jannah jadi. Maka sering marah-marah menjerumuskan ke neraka. Makanya penting urusan marah itu di dalam keluarga. Diurus. Karena kemarahan itu kan sering muncul di dalam kehidupan keluarga. Dan yang ketiga, menahan marah merupakan sesuatu yang mudah dipikirkan. Maka marah-marah itu mengganggu kenormalan pikiran. Makanya ada istilah dalam bahasa Indonesia itu marah, ada marah-marah. Kalau bahasa Sunda ada ngamek, ada amek-amekan. Kalau ngamek itu ya marah, kalau amek-amekan marah-marah. Farod dada miroron, qala la tagdob. Dan itu berulang kali. Walau sahabat itu bulak-balik minta nasihat lain pada Rasul, jawabannya tetap la tagdob. Dalam riwayat yang lain, famarro au padahaba summa roja'a qala murni bi amrin qala la tagdob. Qala farod dada miroron kullu dalik yarji fayaqulu la tagdob. Jadi sudah balik ketemu lagi la tagdob, balik ketemu lagi la tagdob. Itu hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi parodada miroron itu maksudnya seperti itu. Dalam keterangan lain dikemukakan sahabat itu sampai 3 kali bolak-balik. Rasul memberi perintah pada sahabatnya suka disesuaikan dengan karakter yang diperintah. Nah, demi menyelamatkan. Jadi kalau Rasul itu memberi nasihat sesuai dengan karakter sahabat. Ini sahabat itu orangnya seperti apa? Jadi kalau dia sering marah-marah, maka la tagdob. Kalau dia itu rada kedua sholat, maka perintahnya berkaitan dengan ibadah sholat. Kalau beliau melakukan atau orang yang ditanya itu melakukan sesuatu maksiat, maka yang dimarah. Yang dilarangnya, yang biasa dilakukan dia. Imam Ghazali berpendapat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari berbagai unsur. Seperti panas api yang membara dan air yang mengalir. Jadi di dalam diri manusia itu diciptakan oleh Allah ada unsur air, ada unsur api.
istilahnya unsur api bergejolak ketika marah, unsur air juga kalau dalam keadaan marah ikut panas oleh api itu. Dengan air menaik, maka darah yang berwarna merah memuncak ke atas. Kulit yang sifatnya netral memantulkan warna keadaan tersebut. Yang jadi kalau si wajah itu bisa memanas, bisa memerah, bisa menguning, tergantung kepada keadaan mereka. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Kulit yang sifatnya netral itu memantulkan warna keadaan tersebut. Maka kulit wajah menjadi merah. Namun ketika objek kemarahannya itu dari kalangan atasan, yang sulit dimarahi padahal kita padahal kita marah kepada atasan, tapi tidak bisa menyalurkan kemarahan itu. Sehingga memuncak ingin marah. Nah, dari atas menekan supaya menahan, dari bawah bergejolak. Maka si kulit itu menjadi berubah. Karena saling berlawanan dengan air pendingin dan pemanas. Sehingga kulitnya menjadi menguning. Bila ternyata objek kemarahan itu dari kalangan yang setaraf, maka lagu antara kobaran api kemarahan dengan sejuknya air yang merendam. Saat itulah kulit wajah terkadang merah, terkadang menguning, terkadang memutih. Karena manusia dibuat dari unsur rutubah dan unsur haroroh. Rutubah itu pendingin, air. Dan haroroh itu gejolak, api. Maka untuk menjaga keseimbangan dibutuhkan konsumsi yang seimbang. Baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Jadi makanan rohani maupun makanan jasmani juga harus ada seimbang rutubah dan haroroh. Kalau makanan rutubah itu sayur mayur dan buah-buahan, itu rutubah. Jadi kalau sayur mayur dan buah-buahan, maka berpengaruh kepada jasmani kita itu pendingin. Tetapi kalau semacam daging, garam itu pemanas. Makanya di dalam Islam tidak boleh vegetarian makanan itu. Jadi seorang muslim itu tidak boleh vegetarian. Karena ketika kurban pan pakulu minha. Wa'at imul ba'isal pakir. Jadi disuruh makan kan ketika kurban disuruh makan daging. Jadi daging itu juga perlu. Itu adalah haroroh. Menimbulkan panas. Tapi jangan daging melulu. Harus juga sayur mayur. Istilahnya samarot. Samarot itu termasuk buah-buahan, termasuk sayur mayur. Jadi itu fisik kita, jasmani kita seimbang. Makanya watin, wazaitun. Buah tin itu penyejuk. Karena di situ mengandung gluktosa, buah tin itu pemanis. Sehingga ke pencernaan itu sejuk. Wazaitun, kalau zaitun itu mengandung garam, itu pemanas. Makanya makanan itu watin, wazaitun. Tin dan zaitun seimbang nutrisinya. Supaya apa? Supaya bisa stabil nutrisi makanan itu. Kalau terlalu banyak unsur api, makan daging terus-menerus, maka akan mudah marah. Buktinya apa? Harimau. Harimau kan pemakan daging. Can naon-naon geus ngarenghos kan? Harimau itu. Gampang ngambek. Itu harimau karena pemakan daging. Beda lagi dengan
mek kambing, sok mek datara marah. Karena pemakannya rumput aja. Jadi itu kalau manusia itu ada unsur harimau pemanas, ada unsur meknya penyejuk. Jadi makanan itu harus seimbang. Jadi kalau tidak seimbang, ya itu berpengaruh kepada kesehatan. Makanya diukur gulanya berapa, tensinya berapa, kolesterolnya berapa. Walaupun akibatnya sering rada hese-dahar itu, banyak diperiksa itu. Saya itu si menantu saya itu sering ke rumah itu. Pak, periksa ces ditojos, diperiksa gitu. Ah, ini mah kolesterolnya naik, Pak, makan simvastatin gitu. Tapi kalau gula saya tidak pernah naik. Paling tinggi itu 110, karena di bawah 100 saja selalu. Karena apa? Karena saya tidak senang makan gula. Jadi akhirnya oleh menantu saya itu diperintah untuk yang makan gula, karena tidak senang makan gula, jadi akhirnya diperintah madu gitu atau buah-buahan yang banyak. Karena saya juga minum kopi itu tidak pernah pakai gula, apalagi teh ya, tidak pernah pakai gula. Jadi itu ada keseimbangan, Makanya istri saya mah kalau datang menantu saya yang dokter itu mau meriksa, nggak usah. Kenapa mah? Saya dahar, bisa meriksa. Jadi saat itulah keseimbangan jasmani. Demikian pula rohani. Konsumsi rohani itu harus seimbang antara menimbulkan panas dan menimbulkan dingin. Jadi pengajian kita itu harus ada yang bikin panas otak gitu. Ya, suruh berpikir gitu. Sehingga panas kita itu, marah. Gara-gara Presiden Perancis ngahina Rasul, kita timbul marah. Timbul emosi. Tetapi jangan marah-marah. Ayo kan ibu-ibu ada yang ngeretan tas, semangkani menang meuli itu teh. Kan sayang gitu. Geus dibeli mah teu kudu diwejak-wejak gitu. Diboikot aja, jangan beli deui gitu. Kan air minum juga banyak yang produksi Perancis. Tapi kasihan juga Hairul Tanjung ya, kerjasama dengan Carrefour diboikot. Jadi Carrefournya bisa bangkrut. Jadi itu keseimbangan di dalam pengajian juga. Jadi jangan hanya sejuk terus. Namun sejuk terus itu memblek umatnya, gak marah-marah. Jangan panas terus. Apalagi panasnya tidak ada saluran. Itu resep Imam Ghazali itu cukup bagus juga ini pemahaman beliau. Jadi baik konsumsi jasmani maupun konsumsi rohani. Istilah kita mah kan di kita mah hati ya, rohani itu. Tapi kalau di dalam hadis itu kan kolbu. Kolbu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan hati. Tapi sebetulnya kalau hati unsur itu al-kabid. Kalau kolbu mudgoh itu sebetulnya lebih kepada jantung kalau fisik. Kalau rohani ya hati nurani. Jadi maka keseimbangan itu butuhkan konsumsi yang seimbang, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Konsumsi jasmani berupa makanan, sedangkan konsumsi rohani itu siraman atau ilmu dakwah. Jadi tenanaon pas ustadz itu mah ceramah teh, oh yuk membuat panas, nggak apa-apa. Kita ikuti atau membuat sejuk. Ya, jangan sejuk terus. Kan sering itu dimintai ceramah, mudah-mudahan Pak Ustadz ini memberikan kesejukan. Enggak semuanya kesejukan. Harus ada pemanasan. Karena bila tidak seimbang, maka akan gizi ruhani dan gizi jasmani kesehatan tidak akan terpelihara. Konsumsi jasmani mesti mengandung nutrisi lengkap dan seimbang.
Demikian pula konsumsi rohani. Dan sekarang kita berbicara untuk kepentingan keluarga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga memberikan konsumsi pada keluarga yang jasmani maupun rohani harus seimbang antara rutubah dan haroroh. Konsumsi pemanas api yang memenuhi kebutuhan marah diperlukan untuk membangkitkan semangat juang. Jadi jangan diejek juga cicing wae. Sedangkan konsumsi rohani yang menyejukkan diperlukan untuk menjadi manusia pemaaf. Antara marah dengan memaafkan itu berpusat di qalbi. Jadi kalau Rasul menasehati sahabat agar jangan marah, pada hakikatnya itu perintah mengendalikan hati. Mengendalikan rohani. Orang yang seimbang antara penyejuk dan pemanas, maka akan seimbang pula dalam memaafkan dan dalam memarahi yang bersalah. Di sini dikatakan farod dada mirodon faqala la tagdob. Jadi tidak menimbulkan lembek, tidak menimbulkan panas, harus seimbang. Dan orang yang bisa mengendalikan kemarahan itulah sebetulnya yang syadid. Rasul bersabda, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang gagah itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan kekerasan, tapi justru orang yang mampu mengendalikan diri. Jadi hadis ini memberi isyarat. Satu, kekuatan hakiki itu bukanlah terletak pada kekuatan otot dan kekuatan badan. Namun kekuatan hakiki itu berupa kekuatan maknawi. Jadi yang selalu menang dalam setiap pertarungan, bukan itu kekuatan yang diperlukan, tapi mampu mengalahkan gejolak kemarahan. Marah adalah sebuah tekanan yang berada di dalam diri seorang manusia. Maka jika tekanan tersebut mendapat rangsangan, ia akan keluar dengan wujud keinginan untuk menyakiti dan menguasai. Maka seorang yang kuat, orang yang senantiasa dapat berjuang mengatasi rangsangan tersebut hingga pupus keinginannya untuk menyakiti. Kemudian mana yang ketiga dalam hadis itu, mengalahkan atau mengendalikan gejolak hati lebih berat rintangannya dibanding mengalahkan lawan dalam bertarung. Kalau dalam bertarung maka untuk mengalahkannya kelihatan gitu, mana yang harus dikalahkan. Tapi kalau gejolak hati kan nggak kelihatan. Makanya jangan marah-marah. Dan Quran sudah menggariskan dalam surat Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Termasuk orang yang berbuat baik, karena di situ dikatakan yuhibbul muhsinin. Orang yang bertahan mampu mengendalikan. Di kadhimin ialah orang yang menahan amarah tatkala melihat orang yang kurang disenangi. Padahal dia memiliki kekuasaan. Jadi bisa mengendalikan itu atau yang disebut kadimin itu apabila marahnya kepada orang yang bisa dimarahi. Ai bisa menahan karena yang marahnya atasan mah pihak makeunana ya itu mah itu bisa bukan bukan mengendalikan. Seperti Rasulullah SAW bersabda, man kadama ghaidon wa huwa yastati'u ayyunaffidahu da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyil hur sya'a. Man kadama ghaidon, barang siapa yang menahan kemarahan, wa huwa yastati ayyunaffidahu, padahal dia bisa
memarahinya mampu karena anu dipiamakeunna teh di bawah dia gitu. Mudah dimarahi. Maka orang yang mampu menahan seperti itu, da'ahullah, Allah akan memanggil orang tersebut yang kadimin itu yaumal kiamah pada hari kiamat alas ru'usil khalaik sebagai pemimpin besar makhluk. Ya, orang yang pandai menahan diri dalam kemarahan tuh dipanggilnya sebagai pemimpin besar makhluk. Dan dipilihkan yukhayyir fi ayyil hur, bidadari-bidadari baginya. Suruh milih mana yang paling cantik, yang ia sya'a, yang ia kehendaki. Dan menurut Nasiruddin Albani, kualitas hadis ini hadis hasan. Jadi yang memiliki derajat tinggi itu menahan marah tatkala mampu memarahi. Kalau menahan marah karena tidak bisa marah, itu bukan menahan. Tapi karena memang kapaksa we. Nah, itu marah yang dilarang. Apakah ada marah yang boleh? Nah, maka kita telusuri sekarang. Ternyata Rasul pun pernah marah. Kalau waktunya tepat. Jadi bukan berarti marah itu dilarang selamanya. Apabila sesuatu itu dibutuhkan kemarahan, perlu juga. Contoh, Rasul marah terhadap orang yang mencari-cari kesulitan. Padahal diberi keringanan. Rakhasa Rasulullah SAW fi amrin fatanazahu anhu nasun minan nas. Fabalago dalikan Nabi SAW faghadiba hatta banal ghadab fi wajhi. Summa qala ma balu aqwamin yarghabuna amma ruhisoli fi. Fawallah la ana a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khosyah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW memberikan keringanan di dalam suatu ibadah itu. Tapi ada orang tuh memilih kesulitan, cari-cari yang sulit gitu, yang susah. Dan kesenangan mencari kesulitan itu beritanya sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul marah terhadap orang yang tidak mengambil keringanan. Fagodoba hatta banal godob piwaji, sehingga kelihatan dalam wajahnya itu marah. Dan beliau bersabda, mabalu aqwamin yarghabuna ammaruh soli fi. Orang itu ya seneng aja mencari-cari kesulitan. Padahal fawallah, demi Allah, la ana, aku a'lamuhum billah, tahu tentang Allah, lebih tahu. Wa asyadduhum lahu khosyah, dan aku juga paling takut pada Allah. Jadi kalau Rasulullah SAW mengambil keringanan, nah, itu karena Rasul tahu tentang Allah. Jadi mencari-cari kesulitan dalam hal yang diringankan itu boleh dimarahi. Rasul telah memberikan keringanan dalam berbagai aturan syariah. Tapi banyak orang mencari-cari yang sulit. Banyak contoh perilaku muslim hingga saat ini. Dalam ibadah sholat, boleh mengganti wudhu dan mandi apabila sulit air, ganti dengan tayamum. Ya mah tuh air minum dipakai wudhu. Padahal kan air minum bukan untuk wudhu, untuk minum. Di pesawat itu ada yang maksakan diri wudhu. Sholat wudhu di WC pesawat. Gamak kan tuh ke pramugari. Dan itu walaupun di WC-nya ada air kan bukan untuk wudhu. Itu untuk cuci tangan kan. Dipakai wudhu itu sudah menyalahgunakan. Nggak ada yang pakai aqua. Lain aqua air ya. Aqua mah produk Perancis. Tapi karena bahasa Itali kan. Bahasa Itali, bahasa Perancis, aqua itu air artinya. Jadi kalau di Turki ada itu aqua. Itu bukan merek air minum, itu aqua itu artinya air. Jadi kalau itu diperbolehkan, tayamum saja, nggak usah kesulitan. Terus kalau Jumatan kan,
Jumatan kita juga masih kalaupun banjir ya, ke masjid itu banjir maksakeun we pakai payung, pakai sepatu boot segala macam. Padahal kan kalau banjir susah masuk ke masjid, solu fi buyutikum kata Ibnu Abbas kan. Salat di rumah. Atau dalam keadaan kesulitan pandemi, ada yang dibolehkan keringanan. Biar jangan membuat sulit-sulit. Dalam sapar atau sakit, boleh tidak saum. Jangan terlalu maksakan. Kecuali kalau pikiran, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan sumu tasihu, saum yang harus sehat.